Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwa al-a'izza al-kiram fi qanati Pondok Belajar. Hai sahabat Pondok Belajar sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di video belajar bahasa Arab. Insyaallah pada video kali ini teman-teman kita akan membahas secara umum, secara singkat terkait pembagian kata di dalam bahasa Arab yang mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman. Pertama-tama perlu kita pahami ya teman-teman, di dalam bahasa Arab atau di dalam kita membuat sebuah kalimat yang sempurna tentunya ada susunan-susunan yang membentuk kalimat tersebut. Susunan kalimat itu kita istilahkan dengan kata-kata. Susunan kata yang kemudian berubah menjadi sebuah kalimat. Oke, baik teman-teman. Kita harus mengenal yang pertama dahulu, kata di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan kata al-kalimah. Ya, kata di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimat. Sedangkan kalimat di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata namanya jumlah. Jumlatun. Baik, kami ulangi. Kata di dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalimah, dan dalam kalimat di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah. Jadi jangan terbalik ya teman-teman. Oke, kata di dalam bahasa Arab artinya yang merupakan sebuah bagian dari sebuah kalimat itu, kata para ulama kita atau nahwu itu, yang ahli di bidang nahwu ada tiga. Yang pertama adalah kita kenal dengan istilah al-ismu, yaitu identik dengan kata benda. Tapi dia tidak hanya terbatas daripada hanya kata benda saja. Di sini kata isim itu bisa nama orang dan lain sebagainya, yang nanti insya Allah kita akan coba uraikan lagi di dalam video selanjutnya, atau sudah kemarin kami jelaskan secara sedikit dalam video sebelumnya. Kemudian yang kedua diistilahkan dengan kata namanya al-fi'lu. Nah, kata al-fi'lu ini kita kenal dengan nama kata kerja. Fi'il, atau kita kenal dengan bahasa fi'il. Nah, ini namanya fi'il. Kemudian yang terakhir kita ada namanya susunan kata dinamakan dengan al-harfu. Al-harfu ini merupakan kata hubung untuk menghubungkan sesuatu. Misalkan diantaranya adalah kata ke, di, dan yang semisalnya di dalam bahasa Arab itu. Meskipun dalam bahasa kita itu menunjukkan sebuah tempat atau kata sambung dan semisalnya. Baik, kita akan coba bahas secara singkat bagian yang pertama, yaitu kata isim. Kata isim di dalam bahasa Arab kalau dilihat dari segi jumlah banyaknya, misalkan ada berapa butir atau ada berapa orang gitu ya. Misalkan kalau dalam bahasa kita itu kan ada namanya kata tunggal, ada namanya kata jamak. Dan di dalam bahasa Inggris pun sama gitu ya. Ya, misalkan kata jamak. Contoh kalau dalam bahasa Inggris kan satu meja itu dinamakan dengan table. Ya, untuk menunjukkan satu. Kalau dua pakai s gitu ya, atau menunjukkan jamak itu pakai s. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada tambahannya teman-teman. Baik, kita ulang ya teman-teman. Kalau kita mengenal ada istilah namanya kata tunggal. Ada kata tunggal, ada kata jamak ya. Baik, ada kata tunggal dan ada kata jamak. Dalam bahasa Inggris pun sama gitu ya, ada kata tunggal, ada yang memang dia untuk satu, ada yang untuk jamak. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada tambahannya, nanti dikenal dengan istilah untuk yang dua orang ganda. Jadi dalam bahasa kita satu itu masih tunggal, dua itu sudah jamak. Tapi di dalam bahasa Arab kata jamak itu dimulai dari angka 3. Sehingga yang kedua ada istilah lain dalam penamaannya. Baik, kita langsung saja melihatnya apa saja yang dikenal di dalam bahasa Arab itu. Yang pertama, isim itu ada dikenal dengan namanya isim mufrad ya, isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Atau kita kenal dengan kata tunggal untuk yang menunjukkan satu orang. Itu dinamakan mufrad. Contoh misalkan di sini ada kalimat apa teman-teman? Ada kalimat muslimun. Muslimun di sini orang muslim, artinya orang muslim. Nah, berapa orang muslimnya? Yaitu hanya satu saja orang muslimnya.
Misalkan ada rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki dewasa. Ya, berarti di sini ada berapa orang laki-laki dewasanya? Satu, karena dia hanya menunjukkan untuk satu orang. Kemudian di dalam bahasa Arab juga, misalkan contoh sekarang untuk yang perempuannya, misalkan satu orang muslimah. Berarti di sini muslimatun itu untuk satu orang, orang muslimah. Atau misalkan thalibatun, itu berarti kan ada satu siswi perempuan. Nah, inilah yang dikenal dengan namanya isim mufrad, yaitu kata yang ditujukan untuk satu orang itu dinamakan dengan isim mufrad. Kemudian kata ganda atau kita kenal dengan istilah at-tasniyah atau al-musanna, maka dinamakan dengan isim musanna atau isim musanna, yaitu kata yang menunjukkan untuk dua orang. Nah, kalau di dalam bahasa kita dua orang itu sudah masuk jamak, tapi dalam bahasa Arab belum terhitung dengan jamak kalau dia hanya dua orang. Nah, maka rumusnya, dasaran rumusnya adalah yaitu kata tunggal ditambah dengan ani. Contoh kata muslimun, muslimun berubah menjadi muslimani. Ya, kita awalnya kan muslimun. Tanwinnya dihilangkan, ditambah setelah huruf mim itu alif dan nun, maka muslimani. Muslimani, ani. Atau nanti bisa menjadi muslimah ini kalau didahului dengan ada faktor-faktor yang berubahnya. Dan ini kita tidak bahas di sini. Ya, berarti di sini misalnya muslimani ini berarti menunjukkan berapa orang? Berarti dia menunjukkan dua orang muslim. Di dalam bahasa Arab dua orang muslim itu dikenal dengan muslimani. Misalkan kalau kata rojulun untuk dua orang berarti berubah menjadi rojulani. Ya, dua orang. Kalau muslimatun berarti muslimatani. Nih lihat, muslimun berubah menjadi muslimatani. Dan inilah yang kita kenal dengan istilah dinamakan dengan isim musanna atau kata yang menunjukkan untuk dua orang. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir atau kata jamak di dalam bahasa Arab, isim jamak ya itu ada tiga. Ada tiga untuk kata jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga menyesuaikan dengan bentuk katanya. Yaitu yang pertama diistilahkan dengan jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang dia tidak beraturan pola bentuknya. Sehingga ini biasanya untuk jamak taksir itu kita harus buka kamus atau kita harus banyak mendengar untuk jamak katanya. Contoh kalimatnya adalah rojulun, maka jamak katanya rijalun. Dan ini kita tidak bisa bentuk sebagaimana kayak gini, ada tambahan tinggal tambah ani atau ya misalkan nanti kalau jamak yang lainnya ada una atau ati gitu ya, tidak bisa. Sehingga di dalam bahasa Arab jamak taksir ini hanya bisa dihafal. Dihafal untuk bentuk kata jamaknya. Kalau dalam bahasa Inggris kan misalkan cuma table jadi tables gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu harus ada yang dihafal untuk beberapa kata ini. Maka dinamakan dengan isim jamak taksir atau dinamakan dengan jamak taksir. Yang kedua, jamak ini ya menunjukkan ini berarti jamak itu 3 ke atas ya, untuk 3 orang ke atas sampai 10. 3 sampai 10 dinamakan dengan isim jamak. Nah, kemudian misalkan teman-teman, nah dia ada yang kedua, jamak yang kedua diistilahkan dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu apa? Jamak yang dia selamat dalam bentuknya dan dia untuk muzakkar. Muzakkar itu kita belum jelaskan tadi ya, apa nanti setelahnya. Muzakkar itu sekilasnya adalah kata yang dia ditujukan untuk yang laki-laki kalau dia orang, atau di dalam bahasa Arab yang tidak memiliki tak marbutoh. Nah, misalkan di sini kita lihat, misalkan ada kata muslimun. Muslimun itu kan satu orang laki-laki, menunjukkan laki-laki dia ya. Nah, bagaimana cara menjamak kata muslimun? Ini katanya tinggal ditambahkan dengan una, maka berubah menjadi muslimuna. Contoh misalkan ada lafal, kira-kira teman-teman kalau kata mukminun, mukminun ini bagaimana kita jamaknya?
mu'minun, maka jamaknya bagaimana? Tinggal ditambahkan waw dan nun. Wawnya mati, nanya kasih. Nah, harokat ya, nunya domah, itu tidak dihilti lagi, mu'minun tidak un gitu ya. Tapi tinggal domah kasih una. Jadi mu'minu. Nah, ini hanya ya, ada yang memang jamaknya dia selamat, bentuknya tidak merubah banyak daripada pola awalnya. Tinggal ditambahkan una. Contoh lagi misalkan sobir gitu ya. Sobir artinya orang yang sabar. Kalau jamaknya berarti tinggal tambah una, sobiruna. Apalagi misalkan misalkan as-soimun ya, soim orang yang puasa, soim, soimun. Berarti jamaknya tambahkan waw dan nun, berarti soimuna. Dan ini kita nanti akan bahas secara rinci apa itu jamak mudzakkar salim. Untuk di awalan kita mengenal istilahnya dahulu. Kemudian yang ketiga, kita kenal dengan istilah namanya jamak muannas salim. Berarti dia tujukan untuk yang perempuan. Apa orangnya perempuan? Ini misalkan muslimatun, satu orang perempuan. Ya, satu orang perempuan, muslimatun. Nah, biasanya kata yang muannas itu identiknya ada tak marbutohnya, teman-teman. Kalau dia orang ya. Kalau dia orang. Tapi meskipun bukan orang, seperti misalkan tempat, kalau dia ada tanda tak seperti ini, kita masih kategorikan nanti kata yang muannas. Yaitu di sini muslimatun, kalau jamaknya tinggal tambahkan atun atau diganti tunnya berubah menjadi atun. Muslimatun menjadi muslimatun. Kalau contoh lain misalkan ada lafal mu'minatun. Mu'minatun kalau dirubah ini berarti menjadi mu'minatun. Jadi menjadi panjang nanya. Atau misalnya qanitatun gitu ya, qanitatun. Baki berubah menjadi qanitatun. Nah, ini kita kenal dengan istilah namanya isim jamak muannas salim. Baik, yang selanjutnya teman-teman, kata benda dilihat dari segi jenis benda, jenis katanya. Nau'un itu jadi jenis kata. Jenis kata di dalam bahasa Arab ada istilah muzakkar, ada istilah muannas. Simpelnya kata muzakkar tadi sebagaimana yang kami jelaskan terkait muzakkar salim dan muannas salim. Kata muzakkar itu yadullu ala zakar, yaitu menunjukkan kepada yang laki-laki. Contoh Umar, Umar itu kan laki-laki. Ya, atau misalkan Ahmad. Nah, ini kan nama orang, berarti kata dia ini termasuk daripada kata muzakkar. Tapi kalau untuk benda atau hewan dan semisalnya, itu dilihat dari struktur katanya, teman-teman. Struktur kata itu maksudnya apa? Kata tersebut mengandung tak atau tidak. Tak yang berbentuk seperti ini. Nah, tak yang seperti ini kalau dia ada dalam sebuah kata tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya kata tersebut untuk muannas. Nah, kalau ini selain daripada orang, yaitu kata benda yang ditujukan atau kata isim yang ditujukan untuk benda, hewan, tanaman, kalau dia mengandung tak marbutoh, tak bundar seperti ini, maka pasti dikategorikan dengan muannas. Nah, muzakkar berarti yang tidak ada kata taknya. Meskipun nanti ada beberapa pengecualian, ada kata seperti apa namanya? Muawiyah gitu ya, Muawiyatun itu kan Muawiyatu ya. Muawiyah itu kan pakai tak. Nah, di sini ini khusus kita kembalikan. Kalau Muawiyah itu kan sudah kelihatan dari namanya itu muzakkar. Nah, kemudian muannas berarti kata yang merujuk kepada perempuan, teman-teman. Berarti misalkan siapa? Zainab. Itu kan perempuan, udah jelas berarti kata Zainab itu untuk perempuan. Atau Maryam atau Khadijah, Khadijatu gitu ya. Ini kan muannas karena kelihatan ada perempuannya langsung jenisnya. Nah, tapi kalau untuk selain daripada orang, itu dilihat dari bentuk katanya yang ada pada kata itu. Contoh di sini misalnya madrasatun. Madrasatun. Kata madrasatun terkandung di dalamnya ada tak.
marbutah atau berakhiran dengan tak marbutah. Bila kata dalam bahasa Arab berakhiran tak marbutah seperti ini, maka dipastikan itu muannas. Jadi membedakan antara muannas dan muzakkar kalau selain daripada orang itu dilihat dari bentuk katanya, apakah ia memiliki tak yang seperti ini atau tidak. Bila memiliki seperti ini, maka dipastikan kata tersebut adalah kata muannas. Selanjutnya kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab dilihat dari segi waktu, ya, min haitsus zaman ada 3, teman-teman. Yang pertama kita kenal dengan istilah al-fi'lul madhi, yaitu fi'il madhi. Ya, dikenal dengan istilah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang digunakan untuk sebuah tindakan atau sebuah perbuatan pada masa lampau. Contoh, akala Muhammad at-ta'ama, ya, akala Muhammadun at-ta'ama. Berarti di sini Muhammad telah memakan makanan. Jadi makan makanannya sudah dilakukan. Nah, maka kita gunakan akala Muhammadun at-ta'am. Muhammad sudah makan. Nah, kalau mudhari' berarti itu identiknya dengan waktu yang sekarang ataupun nanti yang akan datang. Nah, untuk kata ini, mudhari' ini, ya teman-teman, kata mudhari' ini, ya, yang dikerjakan seperti misalkan ya'kulu Muhammad, ya'kulu, maka dia menggunakan kata yang berbentuk mudhari'nya. Dan yang terakhir fi'il amr. Fi'il amr ini nanti ada sigoh bagaimana cara kita membuatnya, melihat dari bentuk yang ada pada fi'il mudhari'nya. Nah, nanti kita juga akan kenal fi'il itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ya. Ada ya fi'il muta'addi atau fi'il yang dia tertambah di dalamnya adalah kata-kata tambahan. Nah, amr ini tidak bisa kita lihat kecuali nanti ada dengan rumus melihat daripada fi'il mudhari. Dan yang terakhir kita kenal dengan kata haraf, kata sambung, dan ini hanya kata yang dia gunakan untuk melengkapi daripada kata sebagai bentuk kata hubung atau kata yang dia menjadikan predikat gitu ya, teman. Maaf, bukan predikat, kata keterangan gitu ya, menjadikan kata keterangan. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Demikian penjelasan singkat terkait dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.